السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas Taisirul Karimir Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Masih pada surat Ali Imran ayat ke-153 dan 154. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iz tus'iduna ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون." Dan ingatlah ketika kalian sangat ingin melarikan diri atau berupaya untuk lari. Wala talwuna ala ahadin, tidak menengok kepada siapapun. Pokoknya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. War rasulu yad'ukum, padahal Rasul memanggil kalian dari belakang kalian. Fa'athabakum ghamman bighammin, akhirnya Allah balas kalian dengan kesedihan di atas kesedihan. Likai la tahzanu ala ma fatakum, agar kalian tidak bersedih atas apa yang hilang dari kalian dan apa yang menimpa kalian. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kalau tidak dijelaskan oleh Syekh Sa'di dan para ahli tafsir, mungkin kita akan bingung. Dibalas dengan ghamman bi ghammin, kesedihan yang mendalam, agar hilang kesedihan kalian. Yani kesedihan karena kekalahan, kesedihan karena banyak korban, kesedihan karena banyak yang terluka, kesedihan karena mereka melanggar perintah Rasulullah SAW untuk tidak turun dari bukit rumah,
sedih. Tetapi ada gham yang lebih besar saat itu, yaitu berita kematian Rasulullah SAW. Berarti ghamman bi ghammin, kesedihan di atas kesedihan. Maka berita yang terbesar, kesedihan yang terbesar adalah mendengar terbunuhnya Rasulullah SAW. Sehingga ketika mereka mendengar Rasulullah SAW masih hidup, kesedihan yang lain sudah terasa hilang. Alhamdulillah Rasulullah masih hidup. Si fulan terbunuh kecil, tapi kita kehilangan teman kecil. Semuanya kecil. Kerugian-kerugian, kekalahan, sakit, luka kecil ketika melihat Rasulullah SAW masih hidup. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka apa yang fatakum? Alhamdulillah. Dan apa yang asabakum, jadi terasa kecil ketika mereka mengetahui Rasulullah SAW masih hidup. Kita lihat syarahnya dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Yudzakiruhum ta'ala halahum fi waqtin hizamihim 'anil qital. Allah mengingatkan mereka waktu keadaan mereka dulu, di waktu mereka terkalahkan dalam perang, terpukul mundur. Yu'atibuhum 'ala dzalik. Allah ingatkan untuk Allah tegur mereka. Mu'atabah, teguran. Maka Allah katakan itus'idun, dan ingatlah ketika kalian tajidduna fil haram, yakni yahrubun jiddiyan, mereka lari dengan sungguh-sungguh, sudah tidak peduli dengan siapa-siapa, pokoknya menyelamatkan dirinya masing-masing. Dan dimaklumi karena ketika itu sangat kacaunya, musuh dari depan, dari belakang, dari samping, tidak jelas, mereka menyerang dari mana-mana. Maka mereka berlarian ke sana kemari. Ingatlah ketika kalian berlarian, wala talwuna ala ahadin ay la yulawi ahadun minkum ala ahad. Maknanya wala talwun ay la yulawi ahadun minkum ala ahad. Enggak menengok seseorang kepada temannya. Yang penting bagaimana saya selamat. Wala yandur ilaih, tidak mau melihat orang lain. Balaysa lakum hammun illa al-firar. Enggak punya keinginan kecuali lari saat itu. Wan najah, ingin keselamatan. Anil qital. Wal hal anahu laysa 'alaikum khatarun kabir. Padahal keadaannya tidak bahaya besar atau tidak bahaya yang terlalu besar. Mengapa? Di belakang kalian masih ada saudara-saudara kalian. Di belakang kalian masih ada Rasul. Kalian bukan yang paling dekat dengan musuh. War Rasul yad'ukum fi ukhrakum. Rasul memanggil kalian di belakang kalian. Kalian tetap lari. Ikhwani fillah azakumullah. Kata Allah, ingatlah waktu itu kalian lari dan tidak mikirkan orang lain, tidak menengok pada orang lain. Padahal Rasul yad'ukum fi ukhrakum. Ay laisa alaikum khatarun kabir id lastum akhir nas. Kalian bukan orang paling belakang. Mimma yalil a'da, bukan yang paling dekat dengan musuh. Wa yubasirul hayja, bukan yang paling dekat dengan serangan mereka. Bal wa Rasul yad'ukum fi ukhrakum. Bahkan Rasul masih ada di belakang kalian. Mengapa kalian lari? Ay mimma yalil qaum. Berarti Rasulullah SAW lebih dekat dengan musuh. Yaqulu ilayya ibadallah. Rasulullah SAW memanggil, kemarilah, berkumpullah di dekatku wahai hamba-hamba Allah. Falan taltafitu ilai. Kalian waktu itu tidak menengok. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Karena keadaannya memang kacau ketika itu. Keadaannya
dalam keadaan memang mereka terpukul dan kalahnya mungkin separuh lebih mental. Bagaimana nih? Musuh di depan kita, musuh di belakang kita, sehingga mereka tidak terarah lagi. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Wala arajtum alaih. Kalian tidak mau mendekat, enggak mau naik ke tempat Rasul. Fal firaru nafsuhu mujibul laum. Lari saja sudah cukup sebagai sesuatu yang jelek, yang yujibul laum, yang pantas dicerca. Wa da'watur rasulul mujibah li taqdimihi 'ala nafs. Sedangkan panggilan Rasulullah SAW harus didahulukan lebih daripada panggilan siapapun, apalagi panggilan dirinya sendiri. A'zam lauman bitakhallufikum anha, dan itu tentunya lebih-lebih lagi pantas terkena laum, seharusnya. Saya katakan seharusnya, artinya keadaan mereka berbeda. Yang kalau saja keadaannya tidak seperti itu, lari dari perang itu ancamannya sangat besar. Ketika berperang, ada yang lari dari perang. Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan ancaman neraka jahanam. Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam. Siapa yang lari dari perang bukan karena strategi perang, bukan karena berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu pasukan ke pasukan lainnya, atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya, bukan. Maka kata Allah, faqad ba'a bighadabin min Allah, dia akan terkena kemurkaan Allah, wa ma'wah jahannam, dan tempatnya adalah jahannam. Tetapi saat itu berbeda keadaannya. Mereka tidak tahu harus kemana. Barakallahu fiikum. Karena awalnya merasa sudah menang, maka mereka turun mengumpulkan ghanimah. Ternyata mereka yang di depan berbalik, yang di belakang tiba-tiba ada serangan. Apa yang terjadi? Maka mereka ingin berlari ke tempat yang aman, kemudian membicarakan bagaimana cara melawannya, bikin strategi baru tentunya. Ini barakallahu fiikum, larinya sudah dalam keadaan kesalahan. Ditambah lagi Rasulullah memanggil mereka, waktu itu belum sadar dengan panggilan-panggilan tersebut. Sampai akhirnya mereka mendengar Rasulullah SAW memanggil dan Rasulullah masih hidup, maka mereka mencari di mana Rasul. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tetapi teguran ini bermanfaat untuk orang-orang yang memang benar-benar lari dari perang. Dalam keadaan Rasul di belakang mereka, yaitu beberapa munafikin yang memang lari dari perang. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya Allah balas dengan sebuah kesedihan di atas kesedihan. Rasa gham di dalam hati, gundah gulana dalam hati. Kenapa kami kok melanggar? Inilah akibatnya. Kenapa kami tidak taat pada Rasul? Kenapa kami gelisah? Jazakum ala fi'likum ghamman bi ghammin. Allah balas dengan gham di atas gham. Ay ghamman yattabi'u ghamman, atau ghamman yattabi'u ghamman. Kegelisahan mengikuti kegelisahan yang lain. Ghamun bi fawatin nasr. Sedih karena tidak mendapatkan kemenangan. Sedih dengan fawatil ghanimah, tidak mendapatkan atau tidak mendapatkan pampasan perang. Wa ghammin bin hizamikum, dan sedih karena dalam keadaan dia mendapatkan kekalahan. Sedih karena ansakum kull gham, dan ada kesedihan yang melupakan semua kesedihan. Berarti kesedihan paling besar.
wa huwa sima'ukum anna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad qutil. Yaitu kalian mendengar berita bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah terbunuh. Karena mereka musyrikin ketika melihat Rasulullah SAW telah terjatuh di tempat yang rendah dalam keadaan berdarah di pipinya, mereka langsung berkata, qutila Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muhammad terbunuh. Itu lebih mematahkan mereka. Dan kesedihan yang terakhir ini mengalahkan semua kesedihan yang sebelumnya. Walakin Allah bilutfihi wa husni nadharihi li'ibadihi. Tetapi Allah karena kelembutannya dan karena pandangannya yang sangat tajam, yang maha mengetahui apa yang paling baik untuk hamba-hambanya, ja'ala ijtima' hadhil umur li'ibadihil mu'minin khairan lahum. Allah kumpulkan semua itu, kesedihan-kesedihan tadi, terutama kesedihan yang paling besar, Allah takdirkan agar mereka terbalas. Sehingga mereka merasa ini gara-gara saya Rasulullah terbunuh, gara-gara kami Rasulullah SAW terbunuh, tambah sedih mereka. Gara-gara kami tidak mentaati perintahnya untuk tidak turun dari bukit tersebut. Ini sangat menyayat hati-hati mereka radhiyallahu taala anhum. Sengaja Allah takdirkan begitu karena Allah Maha mengetahui hikmah di balik itu. Maka Allah katakan setelah itu, likai la tahzanu ala ma fatakum. Kesedihan yang terbesar tadi sengaja Allah takdirkan agar yang lain jadi kecil. Rasulullah terbunuh. Mereka semakin sedih dahsyat. Yang setelah itu yang mereka pikirkan hanya Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW diketahui masih hidup, gembiranya mereka lupa kalau tadi mereka kalah, saudaranya terbunuh, dia terluka, apalagi kesedihan-kesedihan tadi hilang semua. Yang penting Rasulullah SAW masih hidup. Ya. Ini hikmah. Allah takdirkan semua itu sebagai hikmah. Awalnya sebagai balasan, ternyata balasannya menjadi hikmah. Kesedihan itu sakit. Ya. Dan itu barakallahu fikum balasan dari Allah SWT. Allah katakan dengan kalimat fa'athabakum ghamman bighammin. Kami balas kalian karena kesalahan-kesalahan kalian tadi dengan ghamman bighammin. Tetapi kemudian Allah hilangkan semuanya dengan berita gembira. Rasulullah SAW masih hidup, tidak terbunuh. Qala, dikatakan, walakin Allah bilutfihi wa husni nadharihi li'ibadi ja'ala ijtima' hadhil umur, terkumpulnya segala perkara yang menyedihkan tadi, li'ibadihil mu'minin, ternyata menjadi khairan lahum, ternyata menjadi kebaikan buat mereka. Maka Allah katakan, likai la tahzanu ala ma fatakum, agar kalian tidak sedih atas apa yang hilang dari kalian. Apa yang hilang? An-nasr wa dhufr, kemenangan, pertolongan, mereka tidak dapatkan ketika itu. Walama asabakum, tidak pula apa yang menimpa kalian. Apa yang menimpa mereka? Al-hazimah, kekalahan, wal qatl, pembunuhan, artinya terbunuhnya sekian banyak para sahabat, wal jirah, luka-luka. Idza tahaqqaqtum anna ar-rasul lam yuqtal, kalau terbukti ternyata Rasulullah SAW tidak terbunuh, hanat alaikum tilkal musibat, maka jadi kecil, jadi ringan atas kalian semua musibah tadi. Waqtabattum biwujudihi al-musalli an kulli musibatin wa mihnah, akhirnya kalian mendapatkan dengan wujudihi sallallahu alaihi wasallam, dengan keberadaan beliau ternyata masih hidup, musalli, memberikan tasliyah, hiburan yang menyenangkan dan membahagiakan. An kulli musibatin wa mihnah, mengalahkan semua musibah dan semua ujian yang berat tadi.
Falillahi fi dhimnil balaya wal mihan minal asrar wal hikam. Maka milik Allah atau Allah mempunyai, Allah Subhanahu wa taala memiliki di dalam kandungan musibah yang Allah timpakan. Di dalam kandungan musibah yang Allah timpakan, Allah memiliki rahasia-rahasia. Allah memiliki hikmah-hikmah. Saya ulangi terjemahannya. Falillahi ma fi dhimnil balaya wal mihan minal asrari wal hikam. Maka Allah memiliki dalam setiap bencana-bencana, ini kandungan bencana, di dalam bencana, di dalam musibah, Allah memiliki asrar, rahasia-rahasia. Wal hikam, hikmah-hikmah. Wa kullu hadha sadirun an ilmih, dan semua itu didapat dari ilmu Allah yang maha luas. Allah memiliki hikmah, memiliki rahasia-rahasia yang kita tidak tahu. Mengapa kau terjadi musibah di perang Uhud? Mengapa terjadi kekacauan dalam perang Uhud? Mengapa para sahabat sampai seperti itu, padahal para sahabat khairun nas ba'da Rasulillah? Padahal mereka sebaik-baik manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum. Apa hikmahnya? Ini hikmahnya. Memberi pelajaran untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kalian melanggar, walaupun mungkin menurut kalian sudah nggak perlu lagi. Ngapain kita berdiri di sini? Ternyata menyebabkan kekacauan dan kekalahan. Itu satu. Yang kedua, semua musibah-musibah yang kalian dapati, ternyata kalau dibandingkan dengan hilangnya Rasulullah SAW, terbunuhnya beliau, semuanya kecil. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka Allah sengaja, ketika mereka sedang sedih, Allah takdirkan berita kematian Rasulullah SAW. Sehingga mereka bertambah sedih, tetapi nanti kemudian terbukti Rasulullah masih hidup, maka yang sedih-sedih tadi hilang semuanya. Tidak apa-apa, saya terluka. Tidak apa-apa, saudara saya terbunuh. Tidak apa-apa, kita kalah. Yang penting Rasulullah SAW masih hidup. Masya Allah, ini hikmah azimah. Hikmah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min ilmihi wa kamali khibratihi. Ini karena kekuasaan Allah dan ketinggian ilmu Allah dan pengetahuan Allah tentang kabar-kabar kalian dan amalan-amalan kalian. Wa dhahirikum wa bawatinikum, karena Allah tahu zahir kalian dan batin kalian, Allah tahu. Walihada qala, oleh karena itu Allah akhiri dengan kalimat wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Wa yatamil anna ma'na qawlihi likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum, yani annahu qaddara dhalikal gham wal musibah alaikum likay tatawtinu nufusakum wa tamarranu ala sabri ala musibat. Bisa juga bermakna, ini tafsiran yang lain tetapi tidak bertentangan. Wa yahtamil, dan mungkin juga mana ayat agar kalian tidak bersedih atas apa yang hilang dari kalian dan tidak bersedih atas apa yang menimpa kalian. Maknanya bisa jadi Allah takdirkan musibah di dalam perang Uhud dengan berbagai macam kesedihan di atas kesedihan, ghamman bi ghammin, agar kalian mempersiapkan nufusakum, mempersiapkan jiwa-jiwa kalian, wa tamarranu, dan kalian melatih jiwa-jiwa kalian ala sabr, untuk sabar, alal musibah, terhadap musibah-musibah. Ini juga tidak bertentangan dengan makna yang tadi. Wa yakhif alaikum tahammulul masyaqqat, yang akhirnya ringan buat kalian untuk memikul beban-beban ujian setelahnya. Karena kemarin sangat terpukul para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Benar-benar gham bi gham,
Benar-benar kesedihan di atas kesedihan, kegelisahan di atas kegelisahan. Mereka betul-betul sangat terjepit hatinya. Mengapa kami melanggar? Kenapa begini? Sehingga kita kalah. Ini gara-gara kami salah, kami menyesal ila akhirnya. Sedih sekali. Sangat sedihnya. Maka setelah itu, kalau ada musibah, setelah itu, ada musibah, ada kesedihan, tidak terlalu terasa dengan besar. Mengapa? Sudah terlatih di dalam perang Uhud. Itu makna tamarranu, tamrin, latihan. Sehingga setelah itu kalian akan kokoh di atas kesabaran. Wa tahammulil masyaqqat, bisa memikul segala macam kesusahan. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan. Ayat berikutnya Allah katakan tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Kemudian Allah turunkan pada kalian setelah kegelisahan dan kesedihan, Allah berikan ke dalam hati kalian amanatan, rasa tenteram, rasa tenang. Nu'asan, datang rasa kantuk. Yaghsha ta'ifatan minkum, yang mengenai sekelompok dari kalian. Wala syakka anna hadha rahmatun bihim. Tidak ragu lagi bahwa ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jarang terjadi orang dalam genting-gentingnya perang ngantuk. Jarang terjadi. Enggak ada sejarahnya. Mereka dalam keadaan sedang tegang begitu, nikmat tidur, ngantuk. Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, pedangku terjatuh dari tanganku 3 kali, saking ngantuknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Adapun mereka yang sedikit iman atau dhaiful iman, apalagi munafik, akan selalu gelisah, takut. Tidur matanya melek, terus lihat jendela, lihat balik kemah, ngintip. Kalau ada yang datang, saya dibunuh ini, saya mati. Bangun lagi, tidak bisa tidur. Tetapi mereka yang Allah beri rahmat, Masya Allah, datang rasa kantuk, tertidur. Amanatan minhu, sebagai ketentraman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ihsan wa tathbit liqulubihim, kebaikan dari Allah dan sebagai pengokohan hati-hati mereka. Wa ziyadat tuma'ninah, dan tambahan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-khaif la ya'tihi an-nu'as, karena orang yang takut enggak akan bisa tidur. Orang yang takut enggak akan bisa tidur. Dalam perang tentunya umumnya manusia akan takut dan mereka nggak bisa tidur. Sehingga beberapa pasukan memang mempersiapkan obat-obatan. Obat terlarang tentunya. Kalau mau tidur minum obat tidur, kalau mau perang minum obat gila. Otaknya udah nggak waras, maunya bunuh terus, nggak waras. Diajak ngomong nggak bisa sampai obat itu hilang. Ini mengapa demikian? Karena memang mereka adalah orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan perangnya bukan dari hati mereka. Imma disuruh, imma dibayar, wa imma ditipu. Sehingga mereka ketakutan. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Adapun mukminun, orang-orang yang beriman, berperang karena Allah, mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan syahid fi sabilillah, sehingga mereka tidak takut. Karena tidak takut Allah berikan nu'asan. Amal khaif la ya'tihi nu'as lima fi qalbihi min al-khawf wal qalq.
Karena orang yang takut hatinya selalu gelisah dan hatinya dipenuhi rasa takut. Fa idza zalal khauf 'anil qalbi amkana an ya'tihin nu'as. Adapun setelah hilang ketakutan, maka datanglah ketenteraman atau datanglah rasa kantuk. Kalau hilang rasa takut. Wa hadhihi ta'ifah allati an'ama Allahu 'alaiha bin nu'as humul mu'minun. Maka mereka yang Allah berikan kenikmatan dengan rasa kantuk adalah orang-orang beriman. Rasa kantuk dalam perang. Ya, itu penting kalimat dalam perang. Ya. Rasa kantuk di pengajian itu dari syaitan. Ya, tidak sama. Ya. Barakallahu fikum. Qalat. Ya. Adapun orang-orang yang diberi rasa kantuk oleh Allah dalam situasi perang adalah orang-orang beriman. Laisa lahum hammun illa iqamati dinillah. Mereka orang-orang yang ikhlas, tidak memiliki keinginan kecuali menegakkan agama Allah, tidak memiliki keinginan kecuali membela dinillah. Waridallah, hanya mengharapkan keridhaan Allah dan mengikuti Rasulnya. Wa maslaha ikhwanihimul muslimin, dan keselamatan kebaikan untuk kaum muslimin secara umum. Itu tujuan mereka. Amat ta'ifatul ukhra alladzi qad ahammathum anfusuhum. Adapun kelompok lain, golongan lain dalam tanda petik, yang qad ahammathum anfusuhum. Ini kelanjutan ayatnya. Allah katakan wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Adapun kelompok lain yang mereka memikirkan diri mereka sendiri, bukan ikhlas karena Allah, bukan karena membela agama Allah, bukan ingin menyelamatkan kaum muslimin dan kemaslahatan kaum muslimin, memikirkan diri mereka sendiri. Yadhunnuna billahi ghairal haq, mereka berprasangka buruk kepada Allah dengan prasangka jahiliyah. Jangan-jangan Allah sudah meninggalkan kita, Allah tidak membela kita, Allah tidak menolong kita ila akhir. Benar jahiliyah. Siapa mereka? Para munafikin. Adapun kelompok lain, kata Allah, yang dalam keadaan mereka memikirkan diri pribadi mereka sendiri, berprasangka buruk kepada Allah ghairal haq, bukan dengan kebenaran. Yadunnuna dhannal jahiliyah, berprasangka dengan prasangka jahiliyah. Yaqulun, mereka berkata, hal lana minal amri min syai'. Apakah kita ini bisa menentukan urusan kita sendiri? Kalau kami bisa menentukan diri kami sendiri, niscaya kita nggak mati di sini, kata mereka. Kita lihat tafsirnya yang ringkas dari Syekh Sa'di rahimahullah. Adapun qad ahamathum anfusuhum falaysa lahum hammun fi ghairiha. Ini orang-orang yang tidak punya kepentingan kecuali diri mereka sendiri, tidak yang lain. Linifaqihim, karena kemunafikan mereka, au da'fi imanihim, karena lemahnya iman mereka, atau karena lemahnya iman mereka. Falihada lam yusibhum minan nu'as, oleh karena itu mereka tidak mendapatkan rasa kantuk, tidak seperti yang lainnya. Yaquluna hal lana minal amri min syai', apakah kami punya sesuatu untuk menentukan diri kami sendiri? Hada istifhamun inkari, ini pertanyaan pengingkaran yang maknanya pernyataan. Ay malana minal amr, maknanya kenapa tidak kami yang menentukan? Ay an-nasr wad-dhuhur, kenapa tidak kami yang menang, kenapa tidak kami yang mendapatkan keunggulan? Bukankah kita muslimin? Dhannal jahiliyah, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kok yang dimenangkan mereka, bukan kita? Fa asa'u dhann bi rabbihim wa bi dinihi wa bi nabiyih. Akhirnya mereka berburuk sangka dengan Rabb mereka, berburuk sangka dengan agamanya. Jangan-jangan agama kita salah, oh kita kalah. Wa bi nabiyih, jangan-jangan nabi kita berdusta. Astaghfirullah, astaghfirullah. Wa dhannu anna Allah la yatimmu amra rasulih.
dan berprasangka bahwa Allah tidak menyempurnakan urusan nabinya. Wa anna hadhil hazimah hiya al-faysalah wal qadiyah ala dinillah. Dan mereka menduga dengan prasangka yang dusta bahwa kekalahan ini adalah perpisahan, bukti bahwa agama ini enggak benar ila akhirnya. Astagfirullah, astagfirullah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat berikutnya, qul innal amra kullahu lillah. Bahwa urusan ini semuanya urusan Allah, bukan urusan kalian. Allah yang memilikinya, Allah yang menentukannya, Allah yang menakdirkannya. Al-amr yashmulul amr al-qadari wal amr syar'i. Urusan yang milik Allah mencakup dua perkara. Urusan takdir dan urusan syar'i. Dua-duanya milik Allah Subhanahu wa taala. Urusan menang tidak menang, siapa yang berhak menentukan? Allah. Urusan mana halal mana haram, mana yang diperintahkan mana yang tidak diperintahkan, juga urusan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lihat prasangka mereka. Kalau prasangka mereka yang tadi, kenapa harusnya kita yang menang? Kenapa Allah tidak memenangkan? Jangan-jangan ini kesalahan atau apa, ini adalah berita yang salah dari Nabi ila akhir. Maka kita jawab dengan urusan itu milik Allah, Allah yang menakdirkan semua takdir-takdir. Atau dengan makna yang kedua, kalau saja kita yang punya urusan, kita nggak terbunuh di sini. Kalau kita yang mengatur, maka dijawab pula, urusan syar'i juga milik Allah. Urusan syariat juga milik Allah. Jihad atau tidak jihad, perang atau tidak perang, disuruh atau tidak disuruh, diperintah atau tidak diperintah, itu syariat. Urusan Allah juga, bukan urusan kalian. Maka jangan salahkan takdir, jangan salahkan syariat. Mereka menyalahkan takdir sekaligus menyalahkan syariat. Menyalahkan takdir yang tadi sudah dibahas. Kenapa agama kita kok kalah? Jangan-jangan prasangkanya buruk. Yang kedua, mereka menyalahkan syariat. Kenapa harus jihad? Coba kalau tidak jihad, nggak ada yang terbunuh. Ini syariat. Katakan, innal amra kullahu lillah. Bahwa urusan seluruhnya milik Allah. Urusan takdir ataupun urusan syariat milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajami'ul asya'a biqada'illahi wa qadarih. Maka segala urusan-urusan ini milik Allah dengan takdir Allah. Wa aqibatun nasr wa dhufur li awliyaihi wa ahli ta'atihi. Kemenangan dan keunggulan selalu untuk wali-walinya. Kecintaan-kecintaan Allah dan golongan orang yang taat. Wa in jara alaihim ma jara. Walaupun terjadi apa yang terjadi. Walaupun terjadi musibah di perang Uhud karena kesalahan kita sendiri. Karena kesalahan dari hamba-hamba itu sendiri. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan sesuatu yang tidak ditampakkan kepadamu wahai Rasul. Siapa? Ail munafiqin. Yukhfuna yakni al munafiqin, mereka menyembunyikan fi anfusihim pada diri-diri mereka ma la yubduna lak, apa yang tidak ditampakkan padamu. Thumma bayyana al-amra alladhi yukhfunahu, kemudian Allah buka apa yang disembunyikan oleh para munafiqin. Faqala yaquluna law kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna. Kata Allah, mereka menyembunyikan kata-kata ini. Mereka berkata, kalau saja kami yang punya urusan, ini kami yang mengatur, kita nggak akan terbunuh di sini. Mereka sesama mereka para munafikin saling berbisik. Coba kalau kita tidak berangkat, coba kalau kita yang ngatur, nggak akan terbunuh. Ailau kana lana fi hadil waqi'ah ra'yun wa masyurah. Maknanya, kalau saja kami ini punya fi hadil waqi'ah, dalam kejadian ini punya ra'yun, boleh berpendapat, wa masyurah, diajak musyawarah,
Ma qutilna hahuna, kita enggak akan terbunuh di sini. Wa hadza inkarun minhum wa takdzibun biqadarillah. Dan ini tentunya pengingkaran, pendustaan mereka terhadap takdir. Wa tasfih minhum li ra'yi Rasulillah, dan sekaligus naudzubillah min dzalik, menjelekkan, menyalahkan pendapat Rasulullah SAW. Mestinya pendapat kami. Coba kalau kami yang ngatur, kalau kami yang punya pendapat, kalau kami diajak musyawarah, di sana nggak akan terbunuh di sini. Berarti menyalahkan keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ra'yi ashabihi, dan menyalahkan pendapat para sahabatnya. Wa tazkiyah minhum li anfusihim, dan itu berarti mereka mensucikan diri mereka sendiri. Kalau saya yang mengaturnya, kalau saya diajak musyawarah, kalau saya diminta pendapat, kita nggak akan terbunuh di sini. Seakan-akan mereka lebih alim, lebih hebat dari Rasulullah SAW dan dari para sahabatnya. Faraddallahu alaihim biqaulih, maka Allah bantah ucapan munafikin tadi dengan kalimat, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakan pada mereka, kalaupun kalian di rumah-rumah kalian, niscaya kalian akan keluar ke tempat-tempat kalian akan terbunuh di sana. Walaupun kalian nggak ikut perang, tiba-tiba keluar, naik ke gunung, melihat peperangan, kena panah nyasar, mati. Kalau memang catatannya terbunuh. La barazal ladina kutiba alaihimul qatl, akan keluar orang-orang yang sudah ditulis akan terbunuh, akan keluar ke tempat matinya, ke tempat berbaringnya, ke tempat rebahnya. Ikhwani fillah a'azakumullah, allati hiya ab'ad syai' min madhanil qatl. Rumah-rumah mereka itu Allah ungkapkan, lau kuntum fi buyutikum, walaupun kalian di rumah-rumah kalian, yang di tempat yang kalian anggap paling aman dari pembunuhan. Paling aman dari pembunuhan. Tetap saja kalau kalian ditakdirkan terbunuh, kalian akan keluar ke tempat terbunuhnya. Dan itu terjadi. Terjadi. Orang yang tidak ikut perang hanya pingin lihat perang, mati. Orang yang berperang paling depan sampai hari ini masih hidup. Berarti urusan qada wal qadar tidak berubah. Perang tidak menambah cepat kematian. Tidak perang tidak menambah lambat kematian. Tetap pada tanggalnya, tetap pada jamnya, tetap pada waktunya, tetap di tempat terbunuhnya. Ila madaji'ihim, di tempat berbaringnya mereka. Fal asbabu wa in 'azamat. Kita lanjutkan sedikit ya, walaupun sudah lewat waktu, karena tanggung, tinggal 3 baris lagi. Sebab-sebab yang terjadi walaupun besar, wa innama tanfa' idza lam yu'ariduha al-qadar wal qada. Sebab-sebab akan menyebabkan akibat kalau tidak bertentangan dengan qada dan qadar. Orang meloncat dari ketinggian, itu kan asbabul maut. Wah, mati dia. Ya memang secara hitungan sebab musabab dia akan mati. Tapi kalau tidak ditakdirkan mati, nggak akan mati. Masuk rumah sakit, dirawat, setelah sekian minggu hidup lagi, berjalan lagi. Karena belum takdirnya mati. Adapun yang sama sekali tidak yubashir asbabul maut, tidak langsung mengerjakan sebab-sebab kematian, tiba-tiba mati di rumahnya, sedang duduk minum teh di rumah, tiba-tiba ada truk yang dalam keadaan remnya blong, oleng, masuk ke rumah tersebut. Tidak ada sebab apapun, dia sedang minum teh di rumahnya, truk masuk ke rumahnya, mati di tempat. Qadarullah wa ma syaa fa'al.
Itu takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Fa idza aradaha al-qadar wa lam tanfa' syai'a, maka sebab-sebab kematian itu kalau ternyata bertentangan dengan takdir Allah dan Allah tidak menakdirkannya, tidak akan terjadi. Bal la budda an yumdillahu ma kutiba fil lauhil mahfuz. Bahkan mesti akan berlangsung, akan terjadi semua yang sudah Allah tulis di lauhil mahfuz. Minal mauti wal hayah, apakah kematian atau kehidupan. Maka Allah katakan liyabtaliyallahu ma fi sudurikum, agar Allah uji apa yang ada di dada kalian. Ayakhtabir ma fiha min nifaqin wa iman. Ini menguji kalian siapa yang memiliki keimanan dan siapa yang memiliki kemunafikan. Dan siapa yang dha'fil iman, yang memiliki kelemahan iman. Itu hikmah pertama, ujian dari Allah untuk membuktikan siapa yang mukmin, siapa yang munafik dan siapa yang lemah imannya. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan untuk menyaring tamhis metal gerbal seperti saringan, dibersihkan mereka dari wasawisi syaitan, dibersihkan dari bisikan-bisikan syaitan. Wa ma ta'athara anha min as-sifat ghairil hamidah, dan juga dibersihkan dari segala apa yang ada di dalamnya dari pengaruh-pengaruh syaitan. Ma ta'athara, apa yang dipengaruhi dari sifat-sifat yang tidak terpuji, akan menjadi bersih dengan ujian-ujian tadi. Wallahu alimun bidatis sudur, dan Allah Maha mengetahui apa yang di dalam dada. Tadi ayat sebelumnya, wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Sekarang Allah Maha tahu apa yang ada di dalam dada. Ikhwani fillah azakumullah, berarti ujian-ujian tadi bukan Allah tidak tahu siapa mukmin, siapa munafik, tapi Allah buktikan pada kalian semua siapa yang mukmin, siapa yang munafik. Lihat, siapa yang lemah imannya dan siapa yang kuat imannya. Ai bima fiha wa ma akannatha, apa yang ada di dalamnya dan apa yang terpatri di dalamnya. Faqtada ilmuhu wa hikmatuhu an qaddara minal asbab, maka Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya dan hikmahnya menentukan dan menakdirkan semua sebab-sebab tadi, kejadian, musibah, peperangan, ada yang terbunuh, ada yang terluka, ada berita kematian Rasulullah SAW, yang semua itu mabihi tabhar mukhabba'atus sudur, yang dengan itu akan tampak apa yang tersembunyi dalam dada-dada. Wasarairul umur, dan segala rahasia-rahasia hati akan muncul, akan tampak. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada faedah lain yang berkait dengan ini, bahwa kita enggak akan kenal dengan seseorang sampai kita melakukan 3 hal. Pernah bermalam bersamanya, pernah berhubungan dagang dengannya, dan pernah safar bersamanya. Iya. Baik. Sebagaimana diriwayatkan dari asar Umar radhiyallahu taala anhu. Kamu kenal dia? Aku kenal. Kamu pernah berjalan bersamanya dalam safar? Tidak. Kamu belum kenal. Mengapa? Karena ketika baru ketemu ahlan wa sahlan, siapa namamu, siapa nama Anda, masih belum kelihatan apa-apa. Kamu kenal nama. Tetapi setelah ada hubungan dagang, ternyata orang ini nggak beres dalam dagang, kelihatan aslinya. Atau malah sebaliknya, ini orang masya Allah kayak tidak butuh dunia, gampang sekali, urusannya semua gampang sama dia, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, kurang lebih, masya Allah, akan tampak emasnya, akan tampak besinya, terlihat. Demikian pula dalam safar. Apalagi safar yang jauh, mengalami berbagai macam kejadian-kejadian.
Dari mulai kejadian yang menggembirakan sampai yang menyedihkan, sampai menyakitkan. Akan terlihat. Aslinya. Udah, ana pulang aja. Loh, ini sedikit lagi. Ngapain begini? Keluar semua aslinya. Wah, kecewa di tengah jalan. Ternyata temanku tidak seperti dugaanku. Ini barakallahu fiikum. Karena itu tadi. Allah takdirkan sekian kejadian baik dan buruk. Liyantahinan nas. Untuk menguji manusia. Maka kita tidak kenal mereka. Kecuali kita sudah pernah safar bersama. Bermalam bersama. Sudah pernah hubungan dagang dengannya. Maka kita akan kenal bahwa dia orang saleh. Atau orang yang sebaliknya. Nasallahu salamah. Wal'afiyah. Walhidayah. Warahmah. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.